Ya cuma apa, gambarnya nggak bergerak gitu kalau Bu Sri. Nggak apa-apa nih kita lanjut Bu Sri. Apa-apa gak Ibu, dari tadi juga foto tampil di sayanya. Oke, kita lanjut ya Bu Sri. Saya sebagai Oke, coach, ya. Ibu Sri sebagai coachee ya. Oke, siap. Baiklah. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elvi. Wah, apa kabarnya nih Bu Sri? Alhamdulillah saya baik, Bu Elvi. Bagaimana nih kabar Bu Elvi sendiri nih? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu Sri. Ngomong-ngomong kita sudah lama ya nggak jumpa nih Bu Sri. Sudah lama juga nih kita nggak ngobrol-ngobrol seperti ini karena kesibukan kita masing-masing. Iya nih Bu Elvi, saya akhir-akhir ini banyak kegiatan, jadi tidak sempat nih bertemu dengan Bu Elvi karena sepertinya waktu saya tuh habis buat kegiatan-kegiatan saya Bu Elvi. Wah, keren nih Bu Sri, banyak kegiatannya. Istilahnya banyak kegiatan, belum lagi pergi ke sana kemari ya Bu Sri. Ya begitulah Bu Elvi kegiatan saya Bu Elvi. Nah, ngomong-ngomong kita mau bicarakan apa ya sore ini Bu Sri? Sebelumnya terima kasih nih Bu Elvi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan semua keluh kesah saya ini. Nah hari ini nih saya agak galau sedikit nih Bu Elvi. Iya, sama-sama Bu Sri. Kebetulan saya hari ini juga tidak ada kegiatan yang mendesak yang harus dikerjakan saat ini gitu, sehingga saya punya waktu luang yang banyak nih untuk kita ngobrol-ngobrolnya Bu Sri. Tapi ngomong-ngomong Bu Sri lagi galau. Nah, galau-galau ngapa nih Bu Sri? Kok sampai galau begitu? Nah begini nih Bu Elvi, saat ini kan saya menjadi ketua IGTK nih di kecamatan saya, sudah 4 tahun sih jabatan ini saya jalani. Nah biasanya kan saya punya sekretaris nih, jadi semua kerjaan saya dihandle oleh sekretaris, mulai dari misalnya ada pertemuan, ada kegiatan, itu selalu sekretaris yang mengerjakan. Nah sejak 2 bulan ini sekretaris saya ini resign. Jadi saya harus menghandle sendiri semua kegiatan saya, baik yang kegiatan yang sifatnya sudah terprogram maupun yang sifatnya mendadak. Nah kemudian jadi saya kurang fokus nih Bu Elvi, yang mana sih kerjaan yang harus saya lakukan terlebih dahulu, mana sih kegiatan yang sudah terprogram sebelumnya. Jadi agak galau gitu nih, nggak fokus saya. Kadang-kadang ada pertemuan ataupun mungkin Zoom meeting yang terlewatkan oleh saya karena saya bingung nih yang mana yang harus saya kerjakan dahulu. Terkadang ada yang harusnya saya kerjakan namun tidak saya kerjakan. Bahkan ada kegiatan yang sudah terprogram namun buru-buru saya lakukan karena saya baru menyadarinya 2 hari sebelum kegiatan tersebut terlaksana Bu Elvi. Begitulah Bu Elvi, ini kebingungan saya saat ini Bu Elvi. Ya Bu Sri. Jadi intinya lebih kurang 2 bulan ini karena sekretaris Bu Sri di IGTK resign, jadi Bu Sri merasa apa ya, kewalahan menghandle setiap tugas-tugas yang diembankan sama Bu Sri dan bahkan tidak fokus ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tidak terhandle semua ya kegiatannya Bu Sri. Bahkan tadi kata Bu Sri ada malah kegiatan yang seharusnya dilakukan ada yang terlewat ya gitu Bu Sri ya. Dan ada juga yang kegiatan yang Bu Sri harus kerjakan dalam waktu mendadak. Begitu ya Bu Sri ya? Ya begitulah Bu Elvi, makanya saya bingung banget nih sekarang Bu Elvi. Baiklah Bu Sri. Nah, harapan Bu Sri dari ngomong-ngomong kita sore ini nih, apa harapan Bu Sri yang bisa dapatkan dari perbincangan kita sore ini ya Bu Sri? Saya sih pinginnya bisa fokus ya Bu Elvi dengan pekerjaan saya dan tidak bingung lagi dengan semua kerjaan yang saya lakukan, dan saya itu bisa menghandle semua dengan teratur sehingga tidak ada lagi kerjaan yang terlewat yang saya kerjakan dan bisa mengatasi semuanya meskipun dilakukan dalam waktu yang berdekatan Bu Elvi. Begitu Bu Elvi. Oh, oke Bu Sri. Berarti harapan Bu Sri bisa menemukan solusi lah ya, bagaimana
meng-handle semua tugas-tugas yang diemban atau kegiatan-kegiatan yang Bu Sri hadapi tersebut, sehingga harapan Bu Sri semua kegiatan itu terlaksana dan tidak ada kegiatan yang terlewatkan, begitu ya Bu Sri ya? Ya begitu Bu Elvi. Nah, menurut Bu Sri sebenarnya fokus itu ciri-cirinya seperti apa sih kalau menurut Bu Sri? Menurut saya sih ciri-ciri fokus itu saya bisa tenang, kemudian saya mampu mengerjakan pekerjaan dengan runut, artinya saya tahu nih mana yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu, sehingga tidak ada pekerjaan yang telat saya kerjakan dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Begitu Bu Elvi. Ya ya ya, benar Bu Sri. Berarti fokus menurut Bu Sri itu apabila Bu Sri bisa melakukan dengan tenang semua kegiatan-kegiatan yang Bu Sri hadapi, kemudian bisa runut, artinya pekerjaan itu bisa dikerjakan berurutan ya Bu Sri, semua schedule-schedule yang dihadapkan bisa dikerjakan sesuai rencana, begitu ya Bu Sri ya? Ya begitu Bu Elvi. Nah, tadi biasanya ya, Bu Sri itu kan tadi bilang, kadang kehilangan fokus dalam melakukan kegiatan itu. Nah, biasanya, apa sih yang bisa menyebabkan Bu Sri, fokusnya terganggu gitu? Apa ya, biasanya sih yang mengganggu saya itu sehingga tidak fokus yaitu datangnya, kerjaan yang mendadak yang harusnya dikerjakan dalam waktu dekat dan kegiatan itu hampir bersamaan dengan kegiatan lain. Belum lagi kegiatan-kegiatan saya yang sudah terprogram sebelumnya yang juga harus saya kerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, itu yang membuat saya galau Bu Elvi sehingga, tidak fokus. Jadi saya bingung nih mau ngapain dulu nih Bu Elvi. Jadi yang sering mengganggu kefokusan Bu Sri nih, apabila ada datang kerjaan yang mendadak dan yang bersamaan ya Bu Sri? Iya, begitu Bu Elvi. Nah, biasanya kalau datang pekerjaan yang mendadak dan waktunya bersamaan gitu, kegiatan itu harus dilaksanakan juga gitu. Bagaimana sih reaksi dari Bu Sri gitu menghadapinya? Apa ya, biasanya sih saya langsung galau gitu, suka bingung, terus Wah, mondar-mandir kiri kanan, iya. kemudian emosi saya meningkat, kadang kala juga gabut sih, biasanya gitu sih reaksi saya Bu Elvi kalau sudah, seperti itu. Wah, baru tahu saya nih, ternyata seorang Bu Sri bisa bisa emosi meningkat juga ya Bu Sri? Ya bisa Bisa banget Bu gabut, Elvi. jadi baru tahu saya nih, kalau emosi meningkat itu gimana sih Bu Sri menstabilkannya, untuk menstabilkan emosi tadi gitu? Ada nggak, cara-cara yang bisa Bu Sri lakukan untuk menstabilkan emosi yang meningkat tadi Bu Sri? Biasanya saya, tenang dulu ini, tarik napas, seperti itu kan, mencoba untuk menenangkan diri, seperti itu sih biasanya Bu Elvi. Mhm mhm. Berarti, untuk melatih kompetensi sosial emosional Bu Sri Ya dengan menarik nafas ya, ya kayak begitulah. teknik stop itu berarti ya Bu Ya Sri? betul Bu Elvi, betul Hempaskan nafas. sekali. Iya Iya, gitu ya Bu Sri? iya begitu kira-kira Bu Elvi. Jadi Bu Sri pengennya gimana nih, kondisi ideal yang Bu Sri inginkan untuk menghadapi situasi tadi kalau Bu Sri dihadapkan, dengan pekerjaan yang mendadak dan datangnya bersamaan seperti tadi gitu Bu Sri? Pinginnya sih saya bisa menghandle semuanya ya Bu Elvi dengan runut, tanpa ada yang terlewatkan satu pekerjaan sekalipun, begitu sih harapan saya Bu Elvi. Jadi Bu Sri pengen menghandle semua kegiatan tersebut dan semuanya bisa runut, sesuai rencana ya Bu Sri? Ya Nah, begitu Bu Elvi. eee, untuk menghadapi hal tersebut gitu, apa nih kira-kira yang bisa Bu Sri lakukan, untuk hal tersebut gitu? Biar biar Bu Sri, bisa menghandle semua pekerjaan, bisa melakukan secara runut dan tidak ada yang terlupa di kegiatan-kegiatan yang akan Bu Sri rencanakan tersebut gitu. Kira-kira apa nih, yang bisa Bu Sri lakukan gitu?
Yang bisa saya lakukan sih, saya maunya tetap tenang menghadapi semua kegiatan saya, tidak gabut dalam menghadapinya. Terus saya akan membuat sebuah catatan kecil yang sepertinya Bu Elvi di buku memori saya, agar semua pekerjaan yang saya lakukan baik dalam waktu dekat maupun yang masih lama, sehingga saya bisa secara runut melakukan pekerjaan saya dengan catatan kecil tersebut. Saya bisa membuat di buku memori saya sebuah Iya, catatan kegiatan apa yang harus saya kerjakan dalam waktu yang dekat. Sepertinya begitu Bu Elvi. iya, iya, iya. Wah, ide yang bagus juga tuh Bu Sri, membuat catatan kecil ya, catatan harian gitu ya Bu Sri. Iya, betul. Nah nah selain strategi ini sambil ngecas HP saya Bu Sri, lowbat HP saya. Iya. Nah sambil apa tadi, rencana Bu Sri tadi membuat catatan-catatan kecil. Iya. Nah kalau untuk, strategi lainnya kira-kira ada nggak Bu Sri yang bisa membantu Bu Sri untuk, fokus dalam menghadapi setiap, tugas-tugas yang diembankan sama Bu Sri ataupun kegiatan-kegiatan yang akan Bu Sri lakukan gitu? Apalagi ya, mungkin bisa dengan membuat jurnal kali ya Bu, kegiatan untuk 1 bulan sehingga, nanti, nampak itu kegiatan apa-apa saja yang akan saya hadapi dalam, bulan ini misalnya agar, lebih terarah saya melakukannya dan tidak, terlewatkan begitu sih kira-kira Bu Elvi, sehingga saya bisa melihat nih bulan ini tuh apa yang harus saya Mhm. kerjakan, nah begitu mungkin Bu Elvi yang saya lakukan. Oke, oke Bu Sri, berarti wah strategi yang bagus juga tuh Bu Sri ya, untuk bulanan, Bu Sri membuat jurnal ya, jurnal bulanan untuk kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Jadi ada 2 solusi ya Bu Sri dalam menghadapi, kegalauan Bu Sri dalam meng-handle tugas-tugas yang diembankan kepada Bu Sri tadi. Berarti untuk yang harian Bu Sri membuat catatan kecil, yang untuk bulanan membuat jurnal bulanan, begitu ya Bu Sri? Ya, betul Bu Terus Elvi. kira-kira selain 2 strategi tadi, ada nggak kira-kira strategi lain yang bisa, Bu Sri ya kira-kira membantu Bu Sri lah, dalam meng-handle, setiap, kegiatan-kegiatan tersebut biar terlaksana semuanya gitu Bu Sri? Apalagi ya Bu Elvi ya, sepertinya untuk sementara, 2 strategi itu sih Bu Elvi yang bisa saya lakukan. Baiklah Bu Sri. Nah, kira-kira kegiatan apa nih yang Bu Sri hadapi dalam waktu dekat ini? Terus strategi strategi mana nih yang akan Bu Sri lakukan terlebih dahulu gitu? Kegiatan yang saya lakukan dalam waktu dekat ini sepertinya, berbagi takjil Bu Elvi dan buka bersama dengan anggota IGTK, MKKTK, kemudian juga mengundang dinas, pengawas, dan juga camat mungkin ya Bu Elvi. Terus strategi yang saya lakukan sepertinya untuk saat ini membuat catatan kecil Bu Elvi, sehingga Mmm, kegiatan bisa runut saya lakukan, seperti itu. iya, iya, iya. Catatan kecilnya seperti apa nih Ibu Sri yang akan Bu Sri buat gitu? Misalnya seperti, tanggal tanggal berapa mau saya adakan, Bu Sri Gusmayantinya terlempar. Halo Bu Sri, halo? putus ya jaringan Bu Sri tadi. Ya nih saya pakai HP nih. Iya, jadi saya mau ngehubungi Bu Yanti tadi bilangkan Bu Sri Gusmayanti dah terlempar keluar. Ya ini saya pakai HP nih Bu, apa. Oke, tadi sampai tentang Yang catatan, tentang iya, tanggal, siapa yang diundang, eee, kemudian, ini, apa saja yang harus saya siapkan. Mungkin seperti itu Bu Elvi, bentuk catatan kecil yang akan saya buat. iya, iya Bu Sri. Wah, mantap nih Bu Sri, langsung action nih Bu Sri, membuat, catatan kecil ya Bu Sri, tentang berarti tentang pokok-pokok acara kegiatan yang akan Bu Sri lakukan ya? Bu Sri Iya, buat berupa betul Bu Elvi. catatan kecil nih ya? Iya. Nah, kira-kira nih, siapa nih yang bisa bantu Bu Sri dalam, minimal mengingatkan atau juga membantu dalam membuat catatan kecil tersebut? Yang biasa membantu mengingatkan itu mungkin bisa wakil saya Bu Elvi, yang bisa mengingatkan saya dan membantu saya dalam membuat catatan kecil, begitu Bu Elvi. Wah, bagus nih Bu Sri saling berkolaborasi ya dengan wakil di IGTK-nya ya Bu Sri.
Ya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Sri mulai mengerjakan atau membuat catatan kecil tadi, Bu Sri? Kira-kira saya akan membuatnya itu 1 minggu sebelum hari H ya Bu Elvi, supaya perfect banget nih kegiatan yang akan saya buat nih Bu Elvi. Wah, mantap Bu Sri. Jadi nggak sabar nih saya dengar cerita Bu Sri minggu depan lagi nih, bagaimana keberhasilan program yang Bu Sri lakukan ini gitu. Dan jadi nggak sabaran saya Bu Sri. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya di ngobrol-ngobrol lagi ya minggu depan. Pengen tahu nih bagaimana progres perkembangan dari program yang akan Bu Sri lakukan ini gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu Sri. Ya, amin Bu Elvi. Wah, nggak terasa nih Bu Sri, kita udah cukup lama juga ya ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira dari ngobrol kita sore ini nih, apa nih yang bisa Bu Sri dapatkan? Banyak nih Bu Elvi yang bisa saya dapatkan dari percakapan kita ini. Yang pertama nih pikiran saya jadi terbuka nih, yang tadinya mampet, nggak tahu nih mau ngapain, kemudian sekarang sudah bisa lega karena sudah menceritakan permasalahan saya bisa tenang menghadapi kondisi ini, terus saya dapat solusi juga dalam menghadapi situasi ini, yaitu dengan membuat catatan kecil dan meminta waktu saya untuk membantu saya mengingatkan. Wah, pokoknya senang banget lah saya hari ini Bu Elvi. Wah, alhamdulillah ya Bu Sri. Bu Sri mendapatkan sesuai harapan Bu Sri tadi ya dari bincang-bincang kita Bu hari ini. Elvi udah siap, Bu Sri udah siap. Dengar suaranya Bu, kalau udah siap, Ibu boleh kembali ke room besar. Baik Ibu. Belum Bu, tadi kami putus jaringan lama Aduh, Bu. kok nggak terdengar? Ya. Coba buat di kolom chat Bu kalau udah siap. Ya. Gimana nih perasaan Bu Sri nih? Alhamdulillah saya menjadi adem nih Bu, menjadi tenang juga nih, bawaannya udah nggak galau lagi nih Bu Elvi. Pokoknya siap action deh saya. Baiklah Bu Sri, terima kasih juga nih bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kita setelah Bu Sri acara udah yang siap? Bu Sri handle bisa selesai, kita bisa jumpa lagi ya Bu Sri, mendengar kabar baik dari Bu Sri. Sama-sama Bu Elvi, saya ini berterima kasih banyak nih atas waktu yang sudah Bu Elvi berikan sehingga bisa mendengarkan segala curhatan saya nih Bu Elvi. Sama-sama Bu Sri. Wah, sudah lama ya juga kita mengobrol ya. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Bu Sri bicarakan? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada lagi Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, kalau gitu kita akhiri ya obrolan kita sore ini. Baik Bu Elvi, terima kasih Bu Elvi waktunya. Ya, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elvi.